1, 2, 3, action. Salam damai sejahtera kepada semua sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam membahas pelajaran sekolah sahabat kita dalam satu pekan yang telah kita lalui. Dan pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran 12 dengan tema Pandangan Dunia Alkitabiah. Sebagai ayat inti 1 Tesalonika 5:23, firman Tuhan demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dari ayat inti ini kita menemukan bahwa mereka yang akan mendapatkan sukacita pada saat kedatangan Tuhan adalah mereka yang memelihara tubuhnya dan juga rohnya, jiwanya sempurna dan tak bercacat hingga kedatangan Yesus yang kali kedua. Ini merupakan impian setiap umat Kristen, impian setiap orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan. Bagaimana caranya agar tubuh kita ini terpelihara, tidak bercacat, dalam arti tidak bercacat dalam hal dosa. Apa hubungannya dengan tubuh? Kadangkala kita tidak menyadari bahwa kita sengaja merusak tubuh kita ini dengan makanan atau minuman yang dilarang oleh firman Tuhan. Itu sebabnya ayat inti ini dalam 1 Tesalonika 5:23 memberikan satu peringatan kepada yang mengaku umat-umat Tuhan agar menjaga tubuhnya agar tidak bercacat dan sempurna pada kedatangan Yesus yang kali kedua. Saudara dan saudariku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itu sebabnya pelajaran kita ini memberikan suatu pandangan bagi kita agar kita dapat memahami apa yang disebutkan dalam ayat inti ini tadi. Pandangan dunia Alkitab berbicara tentang pertaruhan. Pandangan dunia Alkitab berbicara tentang pertarungan yang tidak putus-putusnya antara kebenaran dan kejahatan, antara Kristus dan setan. Dan itu terus berkelanjutan, berkesinambungan hingga kedatangan Yesus yang kali kedua. Mulai kapan? Mulai Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Sehingga pertarungan ini semakin memburuk saat mendekati peristiwa-peristiwa terakhir dunia ini. Sebagaimana Wahyu 13 dan Wahyu 14 masing-masing menunjukkan gerakan yang akan dilakukan setan dan para pengikut Yesus. Kita sangat penting agar dapat menghadapi pertarungan tersebut. Bagaimana kita bisa menghadapi pertarungan tersebut bila kita tidak memelihara tubuh, jiwa, roh kita di dalam kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita bisa menghadapi pertarungan itu bila kita tidak mempersiapkan diri dengan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita? Itu sebabnya pada hari ini, satu pekan yang telah kita lewati, kita akan lihat poin-poin atau intisari dari pelajaran kita ini. Yang pertama adalah jadikan Yesus sebagai teladan. Lalu yang pelajaran yang kedua yang kita akan bahas adalah memelihara tubuh. Kemudian yang ketiga, memelihara pikiran. Dan setelah itu kita akan pelajari juga bagaimana memelihara rohani kita. Lalu yang terakhir nanti kita akan bahas tentang pemeliharaan yang berkesinambungan. Sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan, kita harus jadikan Yesus sebagai teladan kita. Mengapa? Karena kita adalah pengikut Yesus. Ya, kita yang mengikut Yesus. Tentunya kalau kita mengikut Yesus, jadikan dia sebagai teladan kita. Apa dikatakan dalam Lukas 2:52? Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dari ayat ini kita menemukan ada 4 dimensi yang telah dilakukan oleh Yesus sebelum memulai pelayanannya. Apa itu? Ayat ini memberikan 4 dimensi yang sangat bagus untuk dapat kita teladani. Yang pertama, Yesus bertambah besar. Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Mentalnya itu bagus. Ya, mentalnya itu sempurna, tidak bercacat. Mengapa? Karena dia melatihnya. Kemudian, apalagi aspek yang berikutnya, dimensi yang berikutnya,
dia juga bertambah besar sebagaimana manusia pada umumnya. Jadi mentalnya kuat, sehat mentalnya, dan juga tubuhnya juga sehat sehingga dia semakin besar. Sebagaimana anak-anak sebayanya pada saat itu. Demikian juga mungkin alaminya kita manusia bertumbuh sehat. Kemudian dimensi yang berikutnya adalah dia dikasihi oleh Allah, ya. Selain dia memiliki fisik yang sehat, dia juga memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kerohaniannya bagus. Dia memiliki hubungan yang berkualitas dengan siapa? Dengan Allah. Bukan dengan orang-orang yang terpenting di dunia pada saat itu. Atau bukan dengan para imam yang ada di rumah ibadat. Tetapi dia menjadikan Allah sebagai teladannya dalam hidupnya. Sehingga kerohaniannya bertumbuh. Dan bukan itu saja, ia juga tidak melepaskan sisi yang lain, yaitu manusia. Dimensi yang berikutnya, dari segi sosialnya juga bagus. Itu sebabnya apa yang dilakukan, diperintahkan oleh Yesus, kasih itu, hukum Taurat itu terbagi atas dua bahagian. Maksud saya 10 hukum Allah itu terbagi atas dua bahagian, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Ya. Dan intinya adalah kasih. Nah, Yesus sudah melakukan itu. Dia mengasihi Tuhan Allah, kerohaniannya baik, dan mengasihi sesama manusia, sosialnya juga baik. Jadi ini menjadi satu teladan bagi saudara dan saya dalam menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Kita juga dipanggil untuk bertumbuh dalam semua aspek keberadaan kita. Apa yang Paulus sebut dengan roh, jiwa, dan tubuh dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kalau kita lihat, pekerjaan penebusan mencakup pemeliharaan citra Allah dalam diri manusia. Pertumbuhan kita harus berorientasi pada hal itu dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kali kedua ketika pekerjaan akhirnya selesai. Mengapa harus saya ulangi lagi? Yaitu mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kali kedua. Karena mungkin saja di luar gereja Masjid Benar Ketujuh masih banyak orang beranggapan bahwa gereja Advent itu belum lahir Yesus. Ya, belum lahir Yesus. Arti Advent menurut anggapan mungkin beberapa orang dan bahkan sekelompok orang dan bahkan organisasi menganggap arti Advent itu menantikan kedatangan Yesus yang pertama kali. Mungkin saja karena menjelang Natal pada tanggal 25 ada disebut dengan Advent 1, Advent 2, artinya menantikan kedatangan Yesus, kelahiran Yesus. Tetapi kita harus mengetahui, saya harus tekankan bahwa orang Advent, gereja Advent, ajaran Advent mempercayai dan mengimani bahwa Yesus akan datang kedua kali. Kalau sudah kedua kali, berarti yang pertama sudah berlalu. Dia sudah naik ke sorga. Ya, jadi apabila sahabat kami ya dari luar gereja Advent masih mungkin mempunyai anggapan bahwa gereja Advent itu masih menantikan kelahiran Yesus, itu salah. Ya, itu salah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Bahwa pertumbuhan kita harus berorientasi pada hal apa? Pada hal mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Yesus kedua kali ketika pekerjaan akhirnya akan selesai. Kemudian kita lihat poin yang kedua. Apa itu poin yang kedua? Memelihara tubuh. Sebagaimana dikatakan 1 Korintus 6 ayat 20. Apa dikatakan di sana? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya, kita lihat di sini ya. Telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebagai pengikut Tuhan yang mengaku sebagai umat Kristen, ya. Apa dikatakan? Harus menyadari bahwa kita ini sudah dibeli dengan lunas. Kalau dibeli sudah dengan lunas, berarti kita telah menjadi milik si pembeli. Siapa pembelinya? Yaitu Allah. Yesus Kristus dengan darahnya yang telah tercurah di kayu salib. Karena itu ada tuntutan. Apa tuntutannya? Muliakan Allah dengan
tubuh kita. Mengapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita? Kita harus garis bawahi. Karena kita telah lunas dibayar oleh si pembelinya. Siapa pembelinya? Yaitu Allah. Ya, dengan kematian Yesus di kayu salib. Saudaraku, pada abad pertama filsafat Yunani dan gerakan Gnostik mempengaruhi keyakinan gereja Kristen tentang pemisahan jiwa dan tubuh. Mereka menyimpulkan bahwa tubuh harus diabaikan. Lalu sehingga semua upaya dikerahkan hanya untuk pertumbuhan rohani. Ya, ini tanggapan filsafat Yunani, ya, dan gerakan Gnostik bahwa tubuh harus diabaikan. Sehingga semua upaya dikerahkan hanya untuk pertumbuhan rohani. Itu anggapan mereka. Namun, Alkitab memberikan nasihat untuk memelihara tubuh kita. Apa hubungannya tubuh dengan iman? Ya, kita lihat dalam pelajaran kita ini, Paulus menekankan, dia memperkenalkan tubuh sebagai bait Roh Kudus. Yang tercatat dalam 1 Korintus 3:16-17. Ya. Kita tahu bait Roh Kudus adalah merupakan tempat yang kudus. Ya, asal katanya juga sudah kudus, ya. Tempat yang kudus, tempat yang suci. Bila kita mengingat kembali perjalanan orang Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, bila embun awan itu berhenti, itu tandanya mereka harus mendirikan kemah. Maka bangsa Israel berhenti dalam perjalanannya itu. Dan di bait suci itu ada beberapa bahagian, ya. Ada pintu gerbang, ada halaman, ada bilik suci, dan bilik maha suci. Dan di tempat-tempat yang kita sudah sebutkan ini tadi mempunyai bahagian-bahagian yang lebih penting dari yang lainnya. Di mana bilik maha suci adalah tempat yang paling sakral, kudus, dan tidak boleh sembarangan orang berlalu lalang ke sana. Ya, jadi kenapa saya bawa pemikiran kita ke bait suci, supaya kita dapat memahami bagaimana pentingnya bait suci itu di perjanjian lama. Nah, sekarang bait suci itu mungkin kita sudah gambarkan dengan gereja. Kenapa saya tidak angkat tadi gereja? Karena zaman sekarang ini banyak orang sudah menggunakan gereja sama seperti tempat-tempat yang lainnya. Tidak kelihatan lagi kekudusan gereja itu. Mengapa? Karena di gereja itu makan dan minum, dan di gereja itu diadakan musik-musik dunia, dan seterusnya. Bait suci adalah tempat yang kudus. Jadi tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Berarti tubuh kita ini harus kudus. Tetapi manusia yang mengaku sebagai umat Tuhan sering menodai tubuh ini, membuat cacat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengkonsumsi banyak makanan-makanan yang tidak menyehatkan. Ataukah melanggar hukum kesehatan sebagaimana yang telah dicatat dalam kitab Imamat pasal 11. Inilah yang boleh kamu makan, halal. Dan ini yang tidak boleh kamu makan, haram. Ya, boleh kembali baca Imamat 11 bagi yang belum mengetahuinya. Dan Yohanes ingin agar kita hidup sehat. Itu sebabnya pada saat Yohanes menulis kepada sahabatnya si Gaius, ya, Gaius, dia mengatakan, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat. Jadi Yohanes juga ingin agar tubuh manusia sehat, terkhusus sahabatnya Gaius, dan juga kita saat sekarang ini. Artinya apa? Bahwa kita harus memuliakan gambar Allah, termasuk memelihara tubuh kita. Karena Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar Allah sempurna. Maka kita juga harus merawatnya, menjaganya, memeliharanya. Itu sebabnya sebagai umat-umat Tuhan kita harus memelihara tubuh kita. Jangan sembarangan mengkonsumsi segala makanan yang kita tahu dapat menimbulkan penyakit. Tetapi tetap kita gunakan, tetap kita konsumsi. Itu artinya kita tidak memelihara tubuh. Kita masuk poin yang ketiga. Memelihara pikiran.
Apa dikatakan oleh Rasul Paulus 1 Korintus 2:16? Tetapi kami memiliki pemikiran Kristus. Ya, luar biasa. Mereka memiliki pikiran Kristus. Artinya apa? Tentunya Rasul Paulus tidak memiliki pikiran yang persis sama seperti Kristus. Tetapi paling tidak, Rasul Paulus sudah menjalankan sekuat tenaganya, dengan segenap jiwanya, dia melakukan meneladani pikiran Kristus. Pikiran kita harus diubah untuk mencerminkan gambar Allah. Dalam hal apa tadi? Dalam hal tubuh, dalam hal kehidupan sehari-hari, yaitu menjadikan tubuh kita di bait suci. Dan tujuan kita haruslah berpikir seperti Kristus. Bagaimana kita bisa sampai kepada hal itu bila kita tidak menjaga tubuh kita? Ingat kembali, ini berentetan ya, sambung menyambung. Kita bisa memiliki pikiran yang seperti pikiran Kristus bila kita bisa menjaga tubuh kita. Jadi, jangan kita berharap Kristus bekerja dalam hati kita padahal kita memakan makanan yang haram yang Tuhan telah perintahkan. Jangan kita berpikir bahwa kita sudah berbicara dengan Roh Kudus, kita sudah melihat Tuhan, bila kita tidak bisa menjaga pikiran dan juga tubuh kita. Itu sebabnya pelajaran ini sangat penting di akhir zaman ini, agar kita mengarahkan pikiran kita ini seperti pikiran Kristus. Ya, kita mempunyai tujuan, haruslah berpikir seperti Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita lihat hal yang pertama. Hanya Roh Kudus yang dapat melakukannya. Ia memberi kuasa agar kita mampu mengubah pikiran dan perasaan kita. Ya, jadi hal yang pertama dari apa yang kita sudah sebutkan tadi, hanya Roh Kudus yang dapat melakukan. Manusia tidak dapat. Jadi bagaimana supaya Roh Kudus tadi bisa masuk bait suci ini? Ya, tentunya kita memelihara tubuh kita. Dan ia akan memberikan kuasa bagi kita untuk mampu mengubah pikiran dan perasaan kita. Kemudian yang kedua, kita perlu bekerja sama. Kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar. Roma 12 ayat 2. Dan Filipi 4 ayat yang ke-8. Itu sebabnya ditambah Galatia 5 buah-buah roh. Ya, kalau itu kita sudah laksanakan dalam kehidupan kita, maka pemikiran kita sudah mengarah kepada terang kemuliaan itu. Barulah karakter kita akan bersinar dengan kemurnian dan kasih. Dan hidup kita akan diatur oleh kerendahan hati dan kebenaran. Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Ya, kita harus ingat ini apa dikatakan, dan hidup kita akan diatur oleh kerendahan hati dan kebenaran. Bila apa? Bila kita sudah merubah karakter kita dan menjadi bersinar di dalam kasih. Sahabat Bakti Channel, poin yang keempat yaitu memelihara rohani. Dalam hal apa? Galatia 5 tadi kita sudah sebutkan juga ya. Apa dikatakan? Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hubungan kita dengan Tuhan ditentukan oleh sifat rohani kita. Kita harus mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hati diri kita. Apa yang ia lakukan di dalam kita. Jangan kita meminta kecurahan Roh Kudus. Jangan kita meminta Roh Kudus bekerja bila kita tidak dapat memelihara rohani kita. Berdoa tidak pernah, membaca Alkitab tidak pernah, tetapi kita mau Roh Kudus menuntun kita. Saudaraku, ini merupakan suatu pelajaran yang sangat penting bagi kita, ya. Bagaimana supaya kehidupan kita dituntun oleh Roh Kudus. Kita harus memiliki hubungan dengan siapa? Dengan Tuhan, ya. Melalui apa? Komunikasi dan juga membaca firman-Nya. Itu sebabnya, mohon maaf di layar ini tidak terlalu jelas. Itu sebabnya mencurahkan kasih Allah dalam diri kita, ya, dan memimpin kita kepada Yesus. Ini tugas Roh Kudus tadi, peran Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengetahui bagaimana kasih Allah. Karena Roh Kudus adalah mencurahkan kasih Allah dalam diri kita dan memimpin kita kepada Yesus. Dia juga menginsafkan kita akan dosa
dan juga memberi kita kekuatan untuk memberitakan Injil. Dan yang terakhir, membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Ini adalah peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus bila kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, bila kita tidak bekerja di dalam firman Tuhan, artinya sesuai dengan firman Tuhan. Karena banyak orang beranggapan saya sudah kecurahan Roh Kudus. Ya, kembali, saya sudah kecurahan Roh Kudus, tetapi tidak melakukan poin-poin yang sebagaimana kita telah pelajari dalam Roma 5 ayat 5, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 8, Kisah 1 ayat 8, Yohanes 16 ayat 17. Dan perlu kita tekankan bahwa kata Roh Kudus di sini bukan roh yang bisa berbahasa lain. Ya, bukan maksudnya berbicara dalam bahasa lain yang disebut dengan bahasa roh, bukan. Tetapi Roh Kudus itu akan memimpin kita, ya. Memimpin kita ke hal apa? Kepada Kristus, dan menginsafkan kita akan dosa kita, dan menuntun kita untuk kekuatan untuk memberitakan Injil, ya. Jadi kita harus mengkoreksi diri kita sendiri. Bila kita malas menginjil, tidak mau datang kepada Tuhan, berarti Roh Kudus tidak bekerja. Kisah 8 ayat 18 sampai 19 mengatakan, jika Ia membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran, kita tidak dapat menggunakan Ia menurut keinginan kita sendiri, seperti yang dilakukan oleh Simon, sang penyihir dalam Kisah 8 ayat 18 sampai 19. Ini seperti yang kita bicarakan tadi. Simon, sang penyihir, mengatakan, berikanlah roh itu pada saya, tapi dia tidak datang kepada Tuhan. Dia tidak ada pertobatan. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi Simon ingin menggunakan roh yang dimiliki oleh Rasul Paulus itu menjadi suatu kepentingan bisnis, ya, mendapatkan uang. Tapi intinya di sana adalah Simon tidak dapat mendapatkan kuasa roh itu karena dia tidak ada pertobatan. Jadi harus ada menerima Yesus terlebih dahulu, baru Roh Kudus itu bersama dengan kita. Ia akan selalu menyelaraskan dengan kebenaran yang dinyatakan dalam Alkitab. Jika tidak, kita sebenarnya tidak mendengarkan Roh Kudus. Ya, jadi sekali lagi saya sebutkan, bila ada orang mengatakan saya sudah kecurahan Roh Kudus, tetapi kehidupannya tidak selaras dengan Alkitab, itu bukan dari Roh Kudus. Kita bisa tafsirkan sendiri, ya. Kita bisa tafsirkan sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dan yang terakhir adalah pemeliharaan yang berkesinambungan. Apa dikatakan Matius 24 ayat 42? Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, itu sebabnya pemeliharaan ini dalam menantikan kedatangan Yesus ini tadi harus berkesinambungan. Jangan hanya hari ini, besok tidak. Atau minggu ini melakukan firman Tuhan, minggu depan tidak. Atau bulan ini kita melakukan firman Tuhan, bulan depan tidak. Atau tahun ini kita melakukan firman Tuhan, tahun depan tidak. Harus berkesinambungan. Setiap hari. Itu sebabnya kita selalu dituntut membaca Alkitab. Supaya apa? Supaya ada hubungan kita dengan Tuhan. Kadang-kala kita menganggap, masa pendeta ini selalu menyuruh saya baca Alkitab, biar ada laporannya. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya adalah bagaimana supaya kita memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Melalui membaca Alkitab. Melalui berdoa kepada Tuhan. Jangan katakan kita Kristen bila kita tidak berdoa dan membaca Alkitab. Kemudian, ada banyak referensi untuk mengamati dan mempersiapkan kedatangan Yesus kali kedua dalam Perjanjian Baru. Ini adalah proses pemurnian terus-menerus menuju kesempurnaan. Kita boleh lihat ayat-ayatnya yang ada di layar. Lalu kita harus selalu siap mempertahankan diri terhadap upaya setan untuk mengalihkan kita dari pengharapan kita. Ya, kecuali kita terus bertambah dalam kasih karunia dan terus maju dalam iman, maka kita akan sangat mudah untuk jatuh, keras kepala, skeptis, sains, bahkan tidak beriman. Ini bahayanya, ya. Boleh kita baca kembali dalam hati kita, ya.
Jadi bila kita tidak mempertahankan diri terhadap upaya setan dalam penggodaannya kepada kita, bila kita tidak mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan, ya, kita bisa menjadi apa? Tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan kita menjadi keras kepala dan juga semakin jatuh di dalam perangkap setan. Jadi, janganlah biarkan satu hari berlalu tanpa berdoa. Pelajari Alkitab dan bersekutu dengan Yesus, ya. Follow the Bible. Baca dan renungkan. Satu penulis terkenal sebagai kutipan terakhir dalam pembahasan kita dalam pelajaran 12 dikatakan, sangatlah penting bagi mereka yang percaya kebenaran untuk terus maju, untuk bertumbuh menjadi pria dan wanita yang sempurna dalam Kristus Yesus. Tidak ada waktu untuk kemunduran dan kelalaian. Setiap orang harus memiliki pengalaman hidup dalam berbagai hal tentang Allah. Berakarlah dalam dirimu sendiri. Jadilah teguh dalam iman. Sehingga setelah melakukan semuanya engkau dapat berdiri dengan keyakinan tak tergoyahkan di dalam Tuhan. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga melalui pelajaran ini kita semakin memiliki pengharapan dalam menantikan kedatangan Yesus yang kali kedua. Kita harus memelihara tubuh kita, memelihara pikiran kita, memelihara rohani kita, dan itu dilakukan berkesinambungan agar kita tidak goyah di dalam Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga atas pelajaran yang indah Tuhan berikan bagi kami. Semoga melalui pelajaran ini menambah iman kami, dan kami semakin berpengharapan dalam menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi untuk menjemput semua umat tebusan. Bapa di sorga, biarlah kiranya kami dapat memelihara tubuh kami, memelihara pikiran kami, dan memelihara rohani kami. Sehingga Tuhan, kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan juga memiliki sosial yang baik bersama dengan sesama kami manusia. Biarlah kiranya iman kami berkesinambungan hingga kedatangan-Mu yang kali kedua. Terpuji nama Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran 12. Saya Pendeta Rista Karo-Karo, Gembala Distrik Rantau Prapat, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.